Saya masuk Muhammadiyah, silahkan. Orang saya dulu kepanduan saya di SMP itu SMP Muhammadiyah. Kepanduan saya Hizbul Waton Muhammadiyah. Saya juga ikut kepanduan Hizbul Waton dan drum band Muhammadiyah Purwokerto, saya ikut itu di situ. Nah, Banser NU saya juga ikut di Rawamangun 2, tempatnya Kiai Haji Musti. Saya pendiri Banser di sana. Jadi semuanya itu enak sekali kalau kita bergaul dengan ulama-ulama besar, kemudian organisasi besar yang kita mau keluar mau masuk silakan aja, itu tanggung jawab masing-masing gitu ya. Nggak ada urusan pusat kemudian rugi, enggak. Kalau ini di golongan ini lain. Begitu keluar, padahal keluarnya itu karena dipersekusi, karena dicap dia itu murtad, ya keluarlah. Nggak boleh masjid di situ, sholat di situ nggak boleh, diusir dihadang di pintunya, nggak boleh sholat di sini. Kamu udah orang luar, nggak boleh. Jadi masjidnya itu untuk dia saja, nggak boleh masuk ke dalam. Kemudian nggak boleh imamin, nggak boleh nasihat. Ini Islam apa ini? Konyol banget kan? Ini konyol banget ini. Aduh, dalam masa seperti sekarang ini keterbukaan, orang bisa buka-buka. Dia pikir ya, mereka pikir, pusat pikir, kalau sudah ada larangan, karena mereka taat-taat, larangan untuk tidak boleh YouTuber, tidak boleh buka-buka YouTube, Google dan sebagainya. Karena di situ kalau kita buka Google, nasihat ulama ada banyak sekali yang bagus-bagus dan ilmunya tinggi-tinggi. Yang selama ini tidak pernah saya dapatkan di Jokam, nggak ada, nggak pernah saya dapatkan begitu-begitu. Itu aja. Nasihat itu, ya itu aja di bab ini ya. Ngantuk kita dan apa kalau ditanyakan itu. Kalau ditanya la Islami jamaah dan segala macam itu, kita sudah apa luar kepala sambil ngantuk juga bisa gitu. Karena itu aja yang dipelajarkan itu diajarkan ya itu aja. Tapi kemudian akhirnya saudara sekalian sudah ngaji sekarang, kita sekarang sedang mengumpulkan uang untuk apa? Untuk pembelaan kita. Marilah kita betulkan bersama. Syukur-syukur semua kita ini imam pusat dan sebagainya sadar kembali ke jalan yang benar. Nah, mari kita sama-sama bentuk gitu. Jadi apalagi sebenarnya ini menimbulkan keresahan. Banyak yang bilang orang yang masih di dalam itu, mana keresahannya Pak Nur? Resah, saya buktikan keresahannya. Dilemparin batu, dirusak masjidnya di beberapa tempat. Sehingga dalam waktu tahun kalau nggak salah 71 itu Jaksa Agung melarang. Setelah itu tahun 2004 juga melarang Jaksa Agung. Buktinya mana? Ini saya buktikan. Nih. Ini saya buktikan, ya. Surat keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tahun 1971 belum dicabut. Kenapa timbul keputusan ini? Ya seperti tadi itu pengalaman saya. Ditambah lagi menimbulkan keresahan dan keributan dan sengketa dan konflik antar warga. Ini ya, saya bacakan pelan-pelan, resapi, lihat. Kalau dibuka di YouTube juga ada nanti. Surat keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Cap 089 garis miring DA garis miring 10 garis miring 1971 tentang pelarangan terhadap aliran-aliran Darul Hadis, Jamaah Quran Hadis, Islam Jamaah yang bersifat berajaran serupa, ya. Ya itu yang saya ikuti selama ini, Islam Jamaah itu. Jaksa Agung Republik Indonesia membaca 1. Surat Menteri Agama tanggal 3 Januari 69, nomor MA 00169, Surat Panglima Angkatan Kepolisian 12 Oktober 68, Sek Intel 68, Surat Departemen Dalam Negeri 17 September Eva Kubang tahun 68, Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur 12 Desember, Surat Keputusan Kejaksaan Tinggi Istimewa Yogyakarta 22 Juni, Surat dari Kepala-Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala-Kepala Kejaksaan Tinggi lainnya. Banyak surat yang masuk ke Kejaksaan Agung. Laporan Intel, Pakem, Pengawas Aliran Agama dan Kepercayaan, menimbang bahwa dimohon didengarkan bahwa di antara ajaran aliran Darul Hadis, Jamaah Quran Hadis, Islam Jamaah, JPID, dan lain-lain organisasi yang mempunyai sifat dan ajaran yang serupa adalah bertentangan dengan dapat mengacaukan ajaran agama Islam, dan bahwa di daerah di tempat aliran tersebut muncul
menimbulkan garis miring dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum. Nah, ini dengerin. Jangan hanya nasihat daerah aja yang didengar. Ini dengerin juga nih. 2. Bahwa setelah Darul Hadis dilarang oleh penguasa Jawa Timur, muncul di daerah lainnya aliran-aliran yang bersifat berajaran yang serupa itu dengan nama yang berlainan, seperti Jamaah Quran Hadis, Islam Jamaah, JPII, Japenas, dan lain-lain. Sedang semua tokoh-tokoh aliran ini mengikuti membaiat Haji Nur Hasan Ubaidah di Kediri. Sekarang ganti Haji Dohir, ganti lagi sekarang, yang sekarang ada adalah Sultan Aulia. Itu imamnya jamaah, ya, imam jamaah yang sekarang ini, ya turunan ini, anaknya daripada Ubaidah ini. Nggak bisa diingkari, nggak bisa, faktanya begitu ya, mau apa lagi. Jadi jangan bilang saya bukan imamnya, walaupun kelompok-kelompok Bitonah ini ngomong bukan imamnya, sudah tanda tangan, faktanya tetap aja masih gitu. Nah, ini terbukti di sini nih, bahwa ya hampir di semua daerah Darul Hadis muncul dengan nama-nama yang berlainan, sedangkan aliran itu selalu dibekukan, dilarang oleh penguasa setempat, kecuali Japenas di Jakarta. Bahwa untuk memelihara keamanan dan kemurnian ajaran Islam dirasa perlu dikeluarkan pelarangan terhadap Darul Hadis, Jamaah Quran Hadis, Islam Jamaah, Yayasan Pendidikan Islam Jamaah, Yayasan Pondok Pesantren Nasional, dan lain-lain organisasi yang bersifat berajaran serupa itu di seluruh Indonesia. Mengingat pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 tahun 61, pasal 1 ayat 1 Perpres Nomor 1 tahun 65, Undang-Undang Nomor 5 tahun 69 memutuskan, menetapkan. Pertama, melarang aliran Darul Hadis, Jamaah Quran Hadis, Islam Jamaah, Yayasan Pendidikan Islam Jamaah, YPID, Yayasan Pondok Pesantren Nasional, Japenas, dan aliran-aliran lainnya yang mempunyai sifat dan mempunyai ajaran yang serupa itu di seluruh wilayah Indonesia. Kedua, melarang semua ajaran aliran-aliran tersebut pada bab pertama dalam keputusan ini yang bertentangan dengan menodai ajaran-ajaran agama. 3. Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta 29 Oktober 71, Jaksa Agung RI, cap tertanda Sugiarto, untuk salinannya dan sebagainya sesuai dengan salinannya. Nah, ini sekarang ini udah, ini putusan ini. Setelah ini keluar, ini bagian 2, surat kejaksaan ini setelah ini tadi, surat keputusan Jaksa Agung RI ini, ya, ini, ya. Sekarang ini bunyinya sekarang. Nah, surat Kejaksaan Agung tahun 2004 tengah 2004 tadi 71, ini 2004 terkait. Saya hanya bacakan aja, ini surat saya bacakan. Jangan mengira saya ada segala macam dilaksanakan. Ini saya tinggal membacakan aja, suratnya begini faktanya gitu. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta 5 Maret 2004, masih baru nih. Perihal aksi pengerusakan Masjid At-Taqwa milik Riam Kanan, Kecamatan Pelihari, Kabupaten Tanah Laut. Kepada yang terhormat distribusi W Kejaksaan di seluruh Indonesia. Menunjuk laporan informasi khusus dari Kepala Kejaksaan di Kalimantan Selatan tanggal 3 Februari 2004 nomor R-Lik 4 garis miring Q 3.1 Dep 5 garis miring 02 garis miring 204 2004. Perihal tersebut pada pokok surat bersama ini diberikan petunjuk sebagai berikut. 1. Nih, saudara-saudara sekalian, saya bacakan ya. 1. Bahwa sampai saat ini belum pernah ada pelarangannya. Namun yang menjadi masalah adalah adanya kegiatan yang menyebarkan ajaran yang dilarang, yaitu ajaran yang mirip ajaran Darul Hadis, Islam Jamaah, Jamaah Quran Hadis,
YPID, Japenas, dan lain-lain sesuai dengan keputusan Jaksa Agung RI nomor Kep 089 DA garis miring 10 garis miring 71 tanggal 29 Oktober tahun 1971. 2. Bahwa kejadian serupa tidak hanya terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, tetapi juga di Kejaksaan Tinggi Banten, dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi di daerah lain yang sudah tentu akan menimbulkan keresahan, konflik sosial umat beragama, dan mengganggu ketertiban umum dan keamanan. 3. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, diserahkan kepada tim pakem daerah, yaitu 31. Melakukan pembinaan terpadu antara instansi terkait dan tokoh agama MUI setempat dengan memberikan kesadaran bahwa ajaran yang disebarluaskan adalah ajaran yang jelas-jelas dilarang sesuai keputusan Jaksa Agung RI nomor Kep 089 garis miring DA garis miring 10 garis miring 1971 tanggal 29 Oktober tahun 1971. 32. Melakukan pelarangan kegiatan penyebaran ajaran yang dilarang tetapi melarang kegiatannya. Itu. Demikian untuk menjadi maklum, atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia Basri Arif SH MH. Itu surat yang Kejaksaan Agung tahun 2004 tadi sudah disebutkan. Demikian saudara sekalian, ini belum ada larangan ya, semuanya masih berlaku semuanya. Dan walaupun kita mengarahkan supaya mereka memiliki paradigma baru lah ya. Sudah paradigma tinggal aja. Sekarang mari kita ajak melaksanakan paradigma baru. Kita menjadi Islam yang rahmatan lil alamin, ya. Sama-sama kita merangkul, jangan memukul. Kita bersama-sama membina masyarakat kita kepada ajaran-ajaran Islam yang baik dan benar, sehingga kita nanti kedepannya sesuai dengan cita-cita kita menjadi negara Indonesia yang tidak pecah belah, tapi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.